Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan intensitas yang semakin meningkat dari hari ke hari dan menerpa hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi, maupun usia. Penanganan permasalahan narkoba memang memerlukan kerja keras dan menjadi tanggung jawab bersama agar permasalahan narkoba tidak merambah kepada lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY mengadakan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN dan HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa dan pendidik di 6 perguruan tinggi dan 2 sekolah yang ada di DIY selama 4 hari. Di antaranya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Institut Teknologi Yogyakarta, Stikes Aisyah Yogyakarta, Stimik Amikom Yogyakarta, dan SMK Piri II Yogyakarta. Kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan kegiatan sosialisasi P4GN dan HIV/AIDS di 8 kampus dan sekolah di daerah istimewa Yogyakarta. Sosialisasi P4GN dan HIV/AIDS ini menjadi program kami Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Jadi kami dari Seksi Pendidikan Tinggi Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi DIY, kami mempunyai tugas menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Jadi kami mengusahakan mahasiswa-mahasiswa dan pelajar untuk belajar di Yogyakarta dengan suasana yang nyaman, aman, tertib, dan damai. Di hari pertama, sosialisasi dilakukan di tingkat SMA karena siswa SMA masuk ke dalam kategori usia produktif, di mana mereka memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti suasana sosialisasi di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, mendapat antusias tinggi dari siswa saat mendapatkan penjelasan dari Polda DIY dan KPA AIDS Yogyakarta. Kasus narkoba bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Diungkapkan oleh Kasubag Anef Ditserse Narkoba Polda DIY Kompol Dr. Andes Rahmat Hartono bahwa terdapat 40 hingga 50 orang meninggal setiap harinya karena penyalahgunaan narkoba. Kami sependapat dengan kebijakan pemerintah di dalam hal ini. Pemerintah menyatakan darurat narkoba, maka utamanya kami di dalam tugas-tugas preventif untuk penanggulangan narkoba, kita lakukan penyuluhan-penyuluhan kepada kalangan muda khususnya supaya mereka terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika yang sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan ya. Dari data yang diperoleh BNN itu 40-50 orang itu setiap harinya meninggal dunia. Pengguna narkoba juga selalu meningkat, dikarenakan adanya rasa keingintahuan yang berlebihan, tetapi tanpa disertai dengan pemahaman yang positif. Diungkapkannya bahwa penggunaan narkoba berdampak negatif, seperti rentan terhadap penyakit HIV, semangat belajar menurun, dan menjadi pengguna yang sulit terobati atau pecandu. Jadi narkoba itu memang susah habisnya gini Mas, dari segi pecandunya, dia akan membutuhkan terus barang ini. Dari segi si pengedarnya atau bandarnya, dia akan memberikan laba yang berlebih-lebih. Jadi selama demand atau permintaan ada, maka supply itu akan ada terus gitu. Jadi makanya itu susah sekali kita, walaupun mungkin kita lihat sendiri berbagai cara kita pakai BNN apalagi udah menangkap banyak sekali, tapi ya memang ada terus karena permintaannya ada terus tadi. Pada waktu yang sama, sosialisasi juga diadakan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan pemateri dari BNNP DIY dan Granat DIY. Ferian Hartonugroho, Ketua Umum DPD Gerakan Anti Narkoba atau Granat DIY menyampaikan materi mengenai narkoba dan jenisnya. Narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya atau adiktif lain adalah zat alami atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan. Setiap tahun kita melaksanakan kegiatan seperti ini di sekolah-sekolah, di kampus, maupun di masyarakat. Kita bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS, kemudian Polda, Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sasaran kita memang adalah generasi muda karena menurut data yang ada prevalensi untuk mereka itu cukup tinggi. Toh juga yang lain juga ada ya, tapi kita istilahnya mengurangi, artinya menekan angka-angka seperti itu. Jika disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan, narkoba dapat merubah kerja syaraf otak hingga si pemakai berpikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal. Dalam kesempatan tersebut ditampilkan pula testimoni dari para mantan pengguna narkoba. Nah, salah satu untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar itu, kami mensosialisasikan anti penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS. Diharapkan dengan sosialisasi P4GN ini suasana belajar akan menjadi lebih kondusif, karena kita tahu bahwa kita di Indonesia sudah darurat penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS.